Silakan dulu Pak. Masih ya, saya lihat. Pak Dede sehat? Sehat. Pak Abdi sehat? Alhamdulillah sehat. Mengingat bahwa saya selaku konsilator yang bikin para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi akibat gangguan rumah kepada para pihak, siapa yang ingin terlebih dahulu menceritakan atau memberikan keterangan atas permasalahan telah terjadi sebelumnya? Saya terlebih dahulu. Saya selaku pembeli rumah. Jadi saya membeli rumah secara ansur pada tahun 2022 dan saya melihat kondisi rumah tersebut begitu baik karena lokasi jauh dari tempat tinggal saya, jadi saya jarang ke sana melihat kondisinya. Dan rumah itu belum lunas. Tapi kemarin tanggal 23, ketika saya lihat keadaan rumah sudah tidak berjendela dan saya merasa keberatan dan dirugikan. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin menjelaskan terkait rumah tersebut. Karena saya telah melakukan jual beli kepada Pak Reja pada tahun 2022 dengan kondisi keadaan rumah baik, dan setelah melakukan jual beli saya tidak pernah mengecek keadaan rumah tersebut karena saya anggap rumah itu bukan milik saya lagi. Untuk apa saya lihatnya lagi? Oke, terkait perjanjian yang telah Bapak lakukan dulu, perjanjian ini dibuat di mana? Terkait perjanjian jual beli rumah itu di rumah Pak Reja, Bu. Waktu itu kedua belah pihak mengetahui tidak tentang perbuatan perjanjian jual beli rumah ini? Iya, betul. Yang buat isi dari perjanjian ini siapa? Kami diajarin. Adik kandung saya dan saksi dari Pak Abdi yang membantu pembuat perjanjian ini. Dulu mereka ada ngejelasin nggak terkait konsekuensi dalam keberlakuan terkait surat ini? Sepertinya tidak. Tidak. Nah, jadi kita perlu memahami mengenai bentuk surat hukum yang berlaku pada perjanjian itu. Jadi bentuk surat itu ada dua. Yang pertama, protektif, dan yang kedua surat dibayar. Dan surat yang Bapak Abdi dan Pak Reja ini dibuat di bawah tangan, sehingga khilafan mudah terjadi dalam membuat surat perjanjian. Sedangkan surat protektif merupakan surat yang dicetakkan dan dibuat di depan pejabat pemilihan. Jadi Bu, kami ini harus bagaimana? Gimana kami nih? Nah, sebagai umat beragama, kita dilarang untuk bertikai dan bermusuhan. Adapun masalah, kita selesaikan secara baik-baik. Kesalahan biasa terjadi pada diri manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, membantu, bukan saling bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 92 juga menegaskan bahwasanya kita semua adalah saudara, dan ayat ini melarang kita saling berpecah belah dan berselisih. Begitu juga di dalam Bible, Tuhan berfirman, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di Efesus pasal 4 ayat 26, ya kan Pak Reja? Juga diterangkan pada Mazmur pasal 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah ya Bu, jadi apalah solusi yang harus kami buat sekarang? Karena perjanjian ini sudah dibuat, maka perjanjian ini menjadi aturan dan undang-undang bagi yang membuatnya. Terkait permasalahan yang tersebut, Bapak bisa lihat di pasal 4 di dalam perjanjian ini. Maksud dari pasal tersebut, apapun yang terjadi ke depannya, baik kerugian dan keuntungan, ditanggung oleh pihak kedua. Dan saran saya setelah ini, para pihak lebih baik memperbaiki isi perjanjian ini dengan menambahi isi di depan pejabat dan berwenang. Karena perjanjian ini dapat menimbulkan banyak permasalahan ke depannya.
pasal. Di sini ada 7 pasal, tapi ditulis 11. Banyak sekali kekeliruan yang timbul terkait penyerahan. Di sini juga tidak mengatur kondisi keadaan rumah kan. Jadi Bapak para pihak staf ini silakan jika memperbaiki dan menambah tidak terjadi timbulnya kekeliruan dan multitafsir ke depan ini. Baiklah, saya sudah mengerti sekarang. Maaf ya Pak, jika saya kurang memperjelas isi dan penunjuk ini. Ya Pak, saya juga kita sama-sama kurang memperjelas isi dan kurang memahami karena kita sama-sama diajarkan. Mas Parija, Maaf. Sekarang Bapak-Bapak sudah mengerti kan terkait akibat yang timbul dari membuat suatu kejadian, sehingga dalam membuat isi kejadian tidak ada salah-salah tanpa memikirkan resiko kedepannya. terima kasih Bu. Terima kasih Bu.